Ya baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih anak-anakku, siswa-siswi RPL ya, siswa-siswi kelas 11 RPL 1 dan kelas 11 RPL 2 sudah hadir dan menyimak video ini. Jadi saat ini kalian akan menyimak pemaparan dari Ibu mengenai materi kita yang selanjutnya, yaitu bab 2 peluang usaha ya. Nah, bab 2 peluang usaha ini sudah kalian kerjakan sebetulnya tugasnya ya. Sudah kalian kerjakan tugasnya waktu kemarin ya. Kalian melakukan diskusi apresiasi ya kepada kalian yang sudah mempresentasikan gitu ya, mempresentasikan dan mendiskusikan slide yang sudah kalian buat, diskusi yang sudah kalian lakukan sebelumnya tentang menganalisis keberhasilan, faktor keberhasilan dan faktor kegagalan apa saja yang kira-kira kalian sudah dapatkan dari wawancara dengan wirausahawan sungguhan sebelumnya ya. Jadi kemarin itu Ibu meminta kalian untuk memperlihatkan ya apa saja yang kalian dapatkan, yang kalian analisis dari wirausahawan tersebut ya. Nah, itu kemarin tugasnya. Ibu sangat mengapresiasi kepada kalian yang sudah menampilkan, mengupload, mengedit video presentasi kalian ketika kalian melakukan Google Meeting ya dengan kelompok kalian. Gimana kemarin? Bisa kan ya kalian melakukan record meeting ya dengan teman-teman menggunakan akun sekolah ya. Nah, itulah salah satu keunggulan menggunakan akun Google Sekolah. Jadi kalian bisa langsung meeting gitu ya dengan teman-teman, kemudian direkam dan nanti melihat hasilnya ya. Nah, begitu. Oke, kita lanjut lagi ke pembahasan hari ini, yaitu mengenai peluang usaha. Oh ya, sebelumnya Ibu harap kalian selalu berada dalam keadaan sehat afiah ya, dan yang sakit segera disembuhkan dari sakitnya. Tetap semangat menuju kegiatan belajar mengajar tatap muka. Oke, kita lanjut. Nah, di sini ada slide yang sudah Ibu buat ya, nanti tolong kalian simak. Nah, tentang peluang usaha atau bab 2 ya dari pelajaran PKK ini. Nah, yang pertama itu ada ini ya, peluang usaha. Jadi peluang usaha ini terdiri dari dua kata ya, peluang dan usaha. Peluang itu sama ya seperti yang sudah kalian pahami sebelumnya, baik di matematika atau di kehidupan sehari-hari. Peluang atau opportunity berarti adalah kesempatan, dan usaha berarti upaya untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Nah, berbagai daya atau sumber daya yang dimiliki. Jadi peluang dan usaha ini sebetulnya apa aja sih? Kita akan mempelajari itu hari ini. Secara sederhana, peluang usaha merupakan suatu kesempatan yang dimiliki oleh seseorang untuk mencapai tujuan yang hendak dicapai dengan menggunakan sumber daya yang dimiliki. Gitu ya. Nah, kemudian ada tujuan. Tujuannya apa aja sih? Tujuan yang hendak dicapainya ada macam-macam ya. Tujuannya yaitu ada keuntungan, ada uang, ada kekayaan, ada kepuasan batin, ada popularitas, ada status sosial ya. Jadi pokoknya banyak sekali tujuannya ya. Gitu. Kemudian langkahnya apa saja sih? Bagaimana nih cara kita untuk menuju ke tujuannya kita gitu ya. Yaitu dengan memanfaatkan sumber daya yang kita miliki. Misalkan kita punya uang atau modal, punya pengetahuan, punya skill, punya relasi yang luas, punya pengalaman, dan lain-lain. Mungkin di antara kalian belum punya pengalaman ya, karena kita nih masih newbie. Kita mau mencoba hal yang baru atau peluang usahanya yang baru gitu. Tapi mungkin kalian punya uang atau modal. Nah, ini modal atau uang ini bisa didapatkan mungkin bisa dari tabungan kalian sendiri, atau misalkan sudah saving gitu ya, atau dari orang tua kalian. Kemudian pengetahuannya nih yang sedang kita pelajari hari ini.
Kemudian skill, nah skillnya ini bisa macam-macam ya. Nanti misalkan skill kalian dalam menjual, skill itu bisa juga soft skill, bisa juga hard skill. Mungkin skill kalian dalam menggunakan sosial media, skill kalian untuk mengajak gitu ya. Kemudian punya relasi yang luas. Misalkan kalau di sosial media ya kayak followers, kayak pengikut gitu ya, konsumennya itu dan lain-lain. Jadi sumber daya ini mencakup segala sesuatu yang bisa dimanfaatkan untuk menunjang kegiatan usaha kita. Seorang wirausaha ini harus berpikir tentang seperti apa peluang usaha yang baik itu, ya. Gitu. Nah, ciri-ciri peluang usaha yang baik itu apa aja sih? Nah, ciri-cirinya ini ada banyak ya, ada 7 nih. Ini ya, yang pertama ini. 4 yang pertama adalah pertama harus bersifat orisinil ya, original. Nah, udah bersifat original atau otentik gitu ya. Seperti apa nih? Misalkan kalian punya skill, kalian tahu ulen ya. Kalau orang Sunda itu tahu ulen. Ulen itu adalah sebuah makanan khas Sunda gitu ya. Itu kan orisinal ya, itu kan otentik. Bisa saja kalau misalkan orang tua kalian, nenek kalian punya resep ulen yang enak, nah itu bisa dijadikan peluang usaha. Itu contohnya ya. Kemudian yang kedua, harus dapat mengantisipasi perubahan persaingan dan kebutuhan pasar ya. Nah, misalkan antisipasinya kayak gimana, perubahan persaingannya kayak gimana. Mungkin sekarang ulen kalah pamor dengan French fries, kalah pamor dengan pizza gitu ya. Nah, ini kalian harus mengantisipasi gimana caranya supaya ulen saya tetap enak gitu ya, tetap diminati oleh warga. Nah, itu harus menjadi salah satu pikiran kita ya, ketika kita mau memasarkan si ulen ini ya. Contohnya ulen, oke. Kemudian yang ketiga, sesuai dengan minat. Nah, kalau misalkan ulen itu minatnya siapa? Kalau misalkan yang kalian pikir apaan sih ulen? Ibu aku nggak ngerti ulen itu apa ya. Pokoknya ulen itu sebuah makanan ya, kayak cireng tapi bukan cireng. Jadi dia dari ketan. Kalau cireng kan aci gitu ya, tepung tapioka gitu kalau kalian nggak ngerti. Nah, kalau ulen itu dari ketan. Nah, minatnya siapa nih kira-kira yang berminat? Nah, mungkin ini akan sangat berminat kalau misal kalian mudik atau kalian punya kampung misal di Tasik misalkan ya, seperti itu. Nah, kalian juga harus minatnya nih kira-kira orang-orang di mana gitu. Oh, mungkin ini orang-orang akan berminat ketika mereka membuat ini menjadi sebuah buah tangan atau oleh-oleh. Nah, itu ya. Di sana kalian harus bisa lihat itu. Kemudian tingkat kelayakan dan usaha yang teruji. Nah, jadi peluang usahanya ini kalau misalkan dia peluang usaha yang baik pasti bisa diuji tingkat kelayakannya. Misalkan kalau makanan, apakah mungkin dia rasanya enak atau gimana ya. Kemudian bersifat ide kreatif. Nah, suatu saat selalu harus ada inovasi atau kreativitas ya dari produk yang kita jual atau jasa yang kita jual. Misalkan kita harus ada ide kreatif nih, ulen ini biar enak, biar awet nih kayak gimana. Nah, berarti kalian harus bisa mengemas produk apapun itu, mau ulen, mau jasa, mau program, mau desain, itu harus kita beri sentuhan kreativitasnya di sana ya, biar menarik seperti apa. Yang keenam ada keyakinan untuk mewujudkan. Nah, kita sudah punya itu semua, sudah punya modal, usaha, kreativitas, tingkat uji kelayakan. Nah, kita harus bisa punya keyakinan untuk mewujudkannya. Kerjakan ya peluang-peluang itu. Kemudian yang ketujuh ada rasa senang saat menjalankan. Nah, ini Ibu pernah bilang kepada kalian bahwa hal yang akan awet adalah hal yang dimulai dengan hobi. Maka kalian yang suatu saat nanti ingin jualan atau berwirausaha, kalian harus hobi dulu, kalian harus gemar dulu dengan apa yang namanya melakukan wirausaha ini ya. Kalian harus suka dulu gitu ya. Sehingga ketika kita menjalankan, walaupun jualan kita lagi down, itu kita tetap senang karena itu adalah kegemaran kita gitu ya. Oke, lanjut ke analisis peluang usaha. Nah, di analisis peluang usaha ini kan nggak semua peluang yang dihadapkan ke kita tuh baik gitu ya.
atau bisa dikerjakan secara langsung. Nah, makanya kita harus analisis ini kira-kira apa gitu ya. Analisis peluang usaha ini untuk mengetahui kira-kira kemungkinan atau kesempatan yang kita dapatkan itu nanti kayak gimana. Kemudian nanti keuntungannya apa aja. Setelah itu, apakah kita bisa menghandle beberapa resiko yang mungkin terjadi, ya. Itulah mengapa kita harus menganalisis peluang usaha kita, ya. Kemudian agar kita juga dapat menggali dan memanfaatkan peluang usaha. Jadi kita harus berpikir secara positif dan kreatif, ya, untuk menganalisis peluang usaha yang kita miliki, ya. Nah, berpikir secara positif dan kreatif ini ada beberapa macam, ya. Nah, ini ada yang pertama, percaya dan yakin bahwa usaha tersebut dapat dilaksanakan. Misalkan kalian suka usaha thrifting. Kalian tahu nggak thrifting? Barusan kita ngomongin ulen ya, makanan, cireng segala macam. Sekarang thrifting. Nah, misalkan kalian, aku suka ini Bu, aku suka thrifting. Aku suka misalkan usaha dari sesuatu yang kita tuh sebetulnya nggak usah buat gitu ya. Nah, misalkan kalian suka usaha thrifting dan kalian gemar gitu ya, kalian juga terinspirasi dari situ, ya udah gitu. Kalau kira-kira kalian bisa melaksanakan, kenapa enggak? Kemudian selanjutnya punya semangat. Nah, kalian punya semangat kerja yang tinggi terhadap produk kalian atau jasa yang kalian pilih gitu ya untuk sebagai peluang usaha. Kemudian kalian harus mau menerima gagasan atau ide-ide baru. Nah, misalkan suatu saat nih ada wirausahawan lain yang kira-kira punya ide atau gagasan ya. Jadi ketika kalian scroll TikTok, kalian ketika scroll Instagram, kalian ngelihat bisnis insight orang-orang lain. Nah, kalian tuh harus terbuka terhadap gagasan atau ide yang orang lain punya gitu ya. Kemudian mampu berkomunikasi dengan baik. Nah, kalau mampu berkomunikasi dengan baik, ini kalian nanti akan sangat terbantu ketika kalian direct selling ataupun selling secara tidak langsung gitu ya kepada customer kalian. Kemudian bertanya pada diri sendiri. Nah, untuk menghadirkan pikiran yang positif dan kreatif itu kalian harus merenung lah ya istilahnya ya, bertanya pada diri sendiri kenapa itu bisa terjadi, kenapa orang lain bisa gitu, saya nggak bisa. Jadi kalian juga secara mental harus bisa membangun kepercayaan diri sendiri kalian dengan bertanya kepada diri ya, merenung. Terus harus mau mendengarkan saran orang lain gitu ya. Jadi ketika orang lain mengasih saran ke kalian itu kalian harus terbuka pikirannya, jangan langsung diblok gitu ya, jangan langsung enggak saya nggak mau kayak gitu. Nah, kemudian setelah kalian melakukan itu semua, persiapan peluang usaha ini apa aja sih ya? Yang pertama ini kalian harus meneliti luas usaha yang dipilih. Misalkan kalau kalian tadi usahanya thrifting, kira-kira kalian harus mengukur ya luasnya kayak gimana nih. Saya mau thrifting tapi mau untuk saat ini hanya di sekitaran kota Bandung aja, bisa ya. Itu menjadi ukuran kalian ketika kalian melakukan peluang usaha ini gitu. Kemudian bentuk usahanya kayak gimana? Bentuk usahanya kira-kira nanti bakalan jangka panjang atau jangka pendek. Kemudian bentuk usahanya apakah nanti dipasarkan misal secara online atau enggak gitu ya, dari mulut ke mulut atau misalkan sosmed juga. Kemudian jenis usahanya apa saja, informasi usahanya apa aja nih yang sudah ada nih ya dari orang-orang yang sudah melakukan usaha tersebut. Kemudian kalian juga harus punya mind map ya, peta peluang usaha yang menguntungkan nih kira-kira kayak gimana gitu ya. Terus setelah persiapan ya, nah nanti ada analisis peluang usaha ya. Ada analisis peluang usaha, gimana sih langkahnya? Nah, ini ya langkah-langkah untuk menganalisis peluang usaha. Yang pertama, kalian harus bisa membuat sketsa bidang usaha yang ditekuni. Apapun itu ya, mau produk atau jasa. Kemudian penyediaan modalnya nih gimana? Ya,
modal yang kalian miliki ini bisa berjangka waktu untuk sekarang aja. Misalkan kalau kalian jualan makanan, apakah modalnya bakalan langsung balik minggu itu, ya? Sama seperti ini ya, kalau kalian jualan jasa desain atau software gitu ya, atau program, itu kan kalian ngerjain dulu gitu ya, atau misalkan harus di DP, dikasih DP gitu ya. Kemudian mengurus izin usaha. Nah, ini mau kalian menjadi wirausaha sekarang atau enggak, atau misalkan nanti kalian udah punya perusahaan, jangan lupa untuk mengurus izinnya ya, karena kita berada di negara yang berdaulat gitu ya. Ada pajak, ada segala macam, kemudian ada izinnya ya. Kalian mau bikin PT, mau bikin CV, itu semuanya sudah ada ya izinnya gitu ya. Kalian bisa ke sana. Kemudian selanjutnya yang keempat itu menyiapkan tenaga kerja ya. Secara umum, secara khusus mau kalian atau misalkan dari perusahaan kecil UMKM atau misalkan perusahaan, itu harus ada tenaga kerjanya ya. Tenaga kerjanya ini kan kita nggak mungkin cuman sendiri ngejalanin sebuah usaha gitu ya. Ya kecuali kalian full time di sana gitu. Kemudian harus bisa menyiapkan sarananya. Sarananya apa aja? Sekarang sudah banyak digital marketing. Nah, itu juga harus kalian pikirkan sarananya. Kemudian nanti bahan bakunya apa? Kalau misalkan jasa, itu berarti bahan bakunya ya jasa yang nanti kalian akan kerjakan gitu ya. Atau misalkan kalau produk makanan, bahan bakunya apa aja gitu ya. Atau misalkan kalian nanti usaha konveksi, bahan bakunya kain kayak gimana gitu. Terus lanjut, nah kalian juga harus punya lokasi ya, menetapkan lokasi. Kira-kira lokasi yang strategis di mana kalau misalkan kalian jualan ya, suatu saat kalian punya usaha, misal kita lihat sebuah software house. Software house itu nggak perlu harus berada di tengah-tengah kota misalkan, karena jualannya bisa digital marketing. Atau misalkan kalian jualan makanan, kalian pikir saya mau jualan di mall, saya mau jualan di pasar, saya mau jualan masukin ke supermarket, itu bisa sekali ya. Kita tetapkan lokasinya. Kemudian menetapkan metodologinya atau metode, menetapkan juga teknologi usaha ya, teknologinya seperti apa. Bisa kita lihat kalau kalian tahu teknologi usaha yang sudah ada, yang berkembang di berbagai industri ya, atau pabrik, baik itu elektronik atau bukan, itu sudah sangat maju ya teknologinya. Bahkan ada beberapa pabrik yang sudah terotomasi ya, ada yang pakai robot gitu ya, udah bukan pakai manusia lagi. Nah, itu ya analisis peluang usaha secara umum ya, bukan hanya dari kita aja, tapi dari skala yang lebih besar gitu. Kemudian ada menetapkan manajemen. Ya, manajemennya itu harus kayak gimana? Tentu kalau dari industri yang besar itu manajemennya nggak bisa berantakan ya, karena hanya akan banyak sekali yang harus diurus, keselamatan kerja, upah minimum dan segala macam ya. Kemudian mencari mitra usaha, baik secara usaha kecil, menengah, atau misalkan industrial besar, itu harus ada mitra usahanya, dan mitra usaha ini nanti harus terpercaya gitu ya. Oke, lanjut ke tujuan analisis peluang usaha. Ini ada 4 alasan. Nah, jadi secara umum tujuan analisis peluang usaha ini untuk apa sih? Biar kita tahu apakah usaha yang kita lakukan ini nanti layak dikerjain atau enggak. Karena kita harus cermat kita harus cermat gitu ya dalam melakukan analisisnya ya. Kemudian kita harus yakin dan berani gitu. Nah, alasan pertama yaitu untuk menemukan peluang usaha ya. Yang kedua, untuk menemukan potensinya apa aja. Yang ketiga, untuk mengetahui besarnya potensi usaha yang tersedia. Kemudian yang keempat, untuk mengetahui berapa lama usahanya ini bisa bertahan ya. Kira-kira misalkan kemarin, ingat gak kalian waktu ada fenomena viralnya Batu Ali beberapa tahun ke belakang, itu lagi viral banget. Kaum pria ya, kaum laki-laki itu sangat gemar sama yang namanya Batu Ali, sehingga kalian bisa lihat di mana-mana orang-orang jualan Batu Ali
pada pakai cincin. Jadi memang ada cincin untuk laki-laki gitu ya, dan bukan emas, itu batu ali, dia dari batu-batuan gitu. Ada beberapa orang yang sampai sekarang masih pakai batu ali gitu ya. Nah, itu bisa kalian contoh yang bisa kita analisis. Nah, ini tuh bakalan bertahan jangka panjang atau enggak gitu, atau cuman musiman. Atau misalkan kayak usaha ikan cupang gitu ya. Ikan hias gitu kan ada juga yang musiman ya. Walaupun kemarin-kemarin seru gitu ya, viral, sekarang-sekarang udah nggak terlalu gitu. Nah, itulah ya tujuannya, agar kalian mengetahui. Kemudian keberhasilan dan kegagalan wirausaha. Nah, ini yang kemarin kalian analisis ya dari wirausaha yang sudah kalian wawancarai. Di sini Ibu nggak mau ngejudge wirausaha siapa yang sudah kalian wawancarai, makanya Ibu tidak membatasi menurut kalian mereka sukses, menurut kalian mereka gagal, itu enggak Ibu up gitu ya. Yang penting kalian bisa menganalisis kira-kira SWOT-nya mereka apa gitu ya. Strength, weakness, threat, opportunity, dan cara mereka menghadapinya itu bagaimana gitu. Ya, jadi bisa gagal, bisa berhasil, dan faktor-faktornya apa saja? Nah, ini ya, ada faktor manusia, ada faktor keuangan, ada faktor perencanaan, ada faktor pemasaran. Ya, kalau faktor manusianya itu, misalkan dari keberhasilannya ya, mungkin saja kepribadiannya bagus, kepribadiannya positif, kepribadiannya terbuka. Kemudian ilmu pengetahuannya banyak dan tidak tertutup oleh salah satu pengetahuan saja. Kemudian pengalaman yang dimilikinya juga tidak cuma sedikit gitu ya. Sebetulnya definisi pengalaman itu nggak cuma bertahun-tahun ya. Kalian kalau sudah pernah mengalami gagal, itu adalah merupakan pengalaman juga gitu ya. Jadi sebetulnya pengalaman itu nggak harus bertahun-tahun. Yang pasti ketika kalian mengalami kegagalan yang sebelumnya, itu akan menjadi guru kalian yang terbaik gitu. Kemudian faktor keuangan. Nah, misalkan berhasilnya ini karena modalnya besar gitu ya, sehingga kalian bisa membeli bahan baku dari sebuah pembuatan produk, atau sehingga kalian bisa menjadikan jasa. Karena modalnya besar, kalian bisa beli device yang memungkinkan untuk digital marketing. Karena kalian punya modal usaha yang besar, kalian bisa melakukan streaming gitu ya. Misalkan kalian suatu saat ingin jadi pengusaha online dengan jualan jualan baju ya misal, sehingga kalian punya handphone yang bagus, kameranya bagus, kalian bisa jualan secara live di marketplace oren, ijo gitu ya, seperti itu. Ibu nggak sebut merek. Terus uang memang bukan segalanya ya, tapi segalanya jadi butuh uang gitu ya, butuh modal. Kemudian perencanaannya, perencanaan yang matang. Misalkan ibu selalu sarankan ke setiap siswa-siswi yang ibu ajar dari mata pelajaran apapun, agar kalian punya rencana. Nah, rencana ini sebetulnya bukan hanya untuk wirausaha aja, kalian sebagai siswa juga perlu ya ada rencana. Sehingga ibu selalu sarankan kalian punya jurnal. Jurnalnya itu kalian mencatat kira-kira besok harus ngapain, hari ini apa yang harus dikerjakan. Nah, ini juga sama ya kepada setiap wirausaha gitu ya. Rencana hari ini mau apa, mau bikin produk apa, misalkan modalnya berapa, calon konsumennya siapa ya, di mana tempat usaha, siapa yang terlibat dari kegiatan usaha ini, konsumennya siapa aja, kemudian pihak pemerintah bakalan gimana gitu ya. Apakah produk atau jasa yang kita pasarkan, yang kita jual itu melanggar hukum atau enggak. Kita harus punya rencana. Dan ini semua bisa kalian mulai dari journaling ya sebagai siswa gitu ya. Kemudian faktor pemasaran. Nah, bisa saja yang kalian lihat gitu ya. Yang kalian lihat sekarang kalau kalian nongkrongin sosial media, misalkan yang kalian paling sukai itu misalkan Instagram. Di Instagram itu di mana-mana udah ada pemasaran, sudah ada iklan ya. 3 kali tap story orang, iklan 1.
3 kali tap story orang iklan 1. Itu kalian mungkin gak sadar, walaupun cuman kalian skip. Tapi kalau kalian perhatikan itu konstan dan selalu ada. Nah, ini merupakan teknik pemasaran atau iklan yang sangat contoh yang paling efektif gitu ya. Kalian suka sosial media gitu ya, maka selalu ada iklan gitu. Muncul iklan, dan iklannya ini enggak cuman teks aja, kadang nggak bisa bergerak, kadang video gitu ya, kadang ada suara. Tiba-tiba kalian lagi belajar buka HP, tahu-tahu ada suara iklan misal TikTok, snack video ya muncul. Nah, itu juga faktor pemasaran dari sebuah produk itu sukses atau enggak ya. Jadi ketika kalian ngelihat iklan gitu ya, pemasaran, nah, kalian juga bisa lihat di situ nanti siapa yang akan memasarkan produk. Kalau di sini mungkin media ya yang barusan kita bicarakan. Atau siapa yang akan contoh sehari-hari yang paling nyata, misalkan kalian lagi di stopan ya, lagi di stopan Buah Batu, itu suka ada orang-orang yang menyebarkan iklan berupa kayak kertas kecil gitu ya, isinya Bank Perkreditan Rakyat gitu ya, BPR. Nah, itu juga termasuk ke iklan ya. Terus siapa yang akan beli? Nah, misalkan kalau yang kalian ketahui, kalau di sosial media sekarang mereka sudah bisa mengatur algoritma, kira-kira kalau penggunanya umur 17 sampai 25 tahun, itu produk yang dimunculinnya apa aja. Atau ketika kalian nyari di search engine, misalkan di marketplace ya, obat gitu ya, nanti tiba-tiba yang muncul di sosial media kalian itu tentang obat-obat gitu ya. Nah, itu juga salah satu strategi iklan ya. Nah, terus strateginya kayak gimana? Nah, itu juga harus bisa kalian gali lagi ya. Terus setelah itu ada faktor-faktor penyebab kegagalan wirausaha. Nah, ini juga faktornya banyak ya. Yaitu bisa saja ini menurut Zimmerer ya, tidak kompeten dalam manajerial, kurang berpengalaman, atau walaupun sudah pernah mengalami tidak dijadikan guru ya, jadi tidak berguru ke pengalaman yang sudah pernah dialami. Itu kemudian tidak bisa mengelola keuangan ya, keuangannya berantakan. Kemudian lokasinya kurang mendukung, misalkan kalian jualan jasa desain gitu ya, tapi di sebuah daerah yang terpencil di mana orang-orang tidak memerlukan desain, tapi orang-orang melaut misalkan. Nah, itu kan salah ya. Kemudian gagal dalam perencanaan. Nah, itu terjadi karena rencana kalian ketika menentukan lokasinya juga tidak mendukung. Kemudian misal bisa saja nggak bersungguh-sungguh. Terus nggak mampu dalam melakukan peralihan atau transisi kewirausahaan. Sekarang sudah digital, kalian masih konvensional. Bisa saja ya itu terjadi. Kemudian bisa jadi karena kurang pengawasan peralatan ya. Jadi ketika kalian melihat kalau sekarang sebetulnya kontras ya. Kalian nyari semua barang itu di sosial media, ibu kalian, ayah kalian, tante kalian, kakak kalian gitu ya, nyari di sosial media, nyari di marketplace, nyari barang kebutuhan. Sedangkan mungkin sebetulnya kita bisa cari secara offline gitu ya, di emper gitu ya. Nah, padahal itu bisa kayak gitu. Nah, itu merupakan transisi atau peralihan. Orang-orang yang di emperan ini juga sebetulnya mereka kalau bisa merambah ke online juga. Mereka bisa menjual barang-barang yang mereka miliki secara online ya. Karena sekarang kalau di Indonesia kan harga handphone sebetulnya nggak terlalu mahal gitu ya. Maksudnya harga handphone nggak terlalu mahal sekali sehingga nggak bisa dibeli gitu ya. Kalau dulu mungkin masuk akal ya, harga handphone kamera itu mahal. Kalau sekarang kan nggak terlalu. Terus bisa saja kurang pengawasan peralatan yang dia miliki. Misalkan kalau misalkan dari jasa ya, siapa tahu teknologi yang kita pakai itu terlalu jadul seperti itu. Nah, kemudian gimana caranya memanfaatkan peluang secara kreatif dan inovatif. Ini kita harus bisa menciptakan, memodifikasi, dan mengkombinasikan
ya. Nah, ini ada macam-macam ya. Kita bisa menciptakan itu, mencari atau menciptakan sesuatu yang tadinya nggak ada jadi ada. Misalkan suatu saat kalian punya usaha usaha makanan misalkan ya, makanan inovasi yang terbaru. Kan sekarang yang gampang aja, dari dulu tepung tapioka atau aci itu cuma satu, cireng. Kemudian ada cilok. Kemudian ada cimin. Kemudian ada cilung. Itu kan semuanya tadinya nggak ada gitu ya. Kemudian kalau dari bidang jasa. Oh ya, jasa. Misalkan menjual jasa hapus akun. Itu pernah lihat kan kalian di internet gitu ya, di Twitter atau di sosmed. Jasa hapus akun Facebook itu tadinya nggak ada ya. Dan atau mungkin sosial media juga tadinya nggak ada ya. Tadinya orang-orang hanya berkomunikasi via email ya. Ketika kalian baru lahir itu orang-orang baru punya email gitu. Atau mungkin mereka cuman ada messenger saja dulu. Sekarang semuanya ada ya. Kemudian bisa memodifikasi. Nah, ini selalu yang paling baik ya. Dari yang sudah ada kalian modifikasi, kalian tambahkan kreativitas dan inovasi ke sana. Misalkan yang tadi Ibu bilang, kalau dari produk makanan seperti yang tadinya cireng terus jadi cimin tuh gimana sih ya, dimodifikasi ya. Olahan cireng dikecil-kecil, dipotong-potong jadi cireng mini, cimin namanya gitu. Kemudian bisa mengkombinasikan yang tadinya nggak ada atau sebelumnya nggak berhubungan, bisa kalian kombinasikan. Misalkan sosial media itu kan dibuat untuk eksis. Kemudian barusan Ibu bilang jasa hapus akun. Nah, itu kan sebetulnya berseberangan, tapi ada loh jasa itu dan mereka bisa mendapatkan keuntungan dari sana. Orang-orang yang nggak bisa ngapus akun karena nggak bisa diakses, ada beberapa orang yang sudah bisa ya, ada yang pakai cara report, ada yang pakai cara apapun gitu ya. Ibu kurang paham. Nah, itu sebetulnya tidak berhubungan tapi ada loh gitu ya. Itu dikombinasikan gitu. Terus bagaimana cara memanfaatkan peluang usaha di sekitar secara kreatif dan inovatif ya? Gimana sih caranya? Nah, yang pertama untuk berpikir kreatif dan inovatif itu ada macam-macam. Nah, kita bisa memanfaatkan barang yang tidak terpakai. Misalkan kita bisa memanfaatkan kain perca atau sedotan stik es krim menjadi produk yang punya nilai jual. Ya, misalkan kalian ibu atau ayah kalian suka ngumpulin bungkus kopi, nah itu sebetulnya bisa dibikin tikar ya, bikin tas, mungkin kalian juga pernah lihat. Kemudian memanfaatkan barang yang disediakan oleh alam, misalkan memanfaatkan akar pohon, tanah liat menjadi kerajinan. Atau mungkin kalau skala besarnya kita tahu ada berbagai macam peneliti di Indonesia ya yang sudah meneliti dari kekayaan alam kita, misalkan pohon jarak itu bisa dijadiin apa, ada penelitian oleh IPB tentang pohon jarak dan bisa diolah menjadi apa, gunanya apa untuk tubuh manusia gitu ya. Kemudian memanfaatkan kejadian atau peristiwa yang ada, misalnya saat musim hujan punya payung dan nyusun. Nah, sekarang lagi pandemi, kalian memanfaatkan kejadian dengan jualan masker. Misal bikin masker kain, ibu kalian bisa jahit dengan cantik, kalian kerja sama ibu, Bu, kalau luang bikin masker dong, nanti aku jualin, bisa kayak gitu. Atau kalian nge-resell masker ya dari kontributor yang lebih besar sehingga kalian bisa jual lebih murah atau lebih mahal, itu juga bisa ya, memanfaatkan kejadian sekarang lagi pandemi gitu ya. Atau memanfaatkan kejadian sekarang lagi pandemi, semua orang butuh data, kalian nge-resell data ya, atau kartu seluler gitu ya, bisa juga provider. Kemudian memanfaatkan segala sesuatu yang bisa memberikan peluang usaha ya, apapun ya yang bisa kalian lakukan di situ banyak sekali, mau dari produk atau jasa makanan, konveksi, desain, segala macam itu bisa. Kemudian ada jenis-jenis inovasi ya. Jadi ada jenis-jenis inovasi menurut Stephen Robbins ya. Ciri-cirinya itu apa aja ya?
Dari Stephen Robbins ini, inovasi adalah sebuah ide atau gagasan baru yang diterapkan untuk memperbaiki suatu produk. Ciri-cirinya punya khas, kemudian unsur yang terbarunya apa, bedanya apa, kemudian bisa dilaksanakan melalui program yang terencana, kemudian punya tujuan. Misalkan dulu kain lapel itu hanya kain ya, tapi sekarang dikombinasikan dengan tongkat, sehingga kita kalau ngepel nggak perlu ke bawah, kita pakai tongkat, pakai alat pel yang ada tongkatnya, sambil berdiri juga bisa. Itu inovasi ya, dari sebelumnya cuman lapel saja yang kita harus merunduk ya, harus sambil jongkok gitu ya ngepelnya. Terus ada seseorang yang berinovasi bikin pakai tongkat sehingga jadi bisa pakai tongkat. Atau misalkan handphone tadinya cuma dipegang pakai tangan untuk berfoto, sekarang ada yang namanya tripod ya, dari jauh bisa pakai timer. Itu juga inovasi ya. Tadinya nggak kayak gitu. Tadinya cuma handphonenya aja. Misal seperti itu ya. Kemudian ada lagi jenis-jenis inovasi menurut Kuratko, yaitu invensi penemuan baru ya, ada ekstensi pengembangan dari barang yang sudah ada sebelumnya, ada duplikasi penggandaan memperbanyak produk yang sudah ada dan terkenal ya, kemudian sintesis penggabungan atau mengkombinasikan konsep dan formula yang sudah ada menjadi formula yang baru. Misalkan ya kayak tadi ya, kayak si aci tadi ya, si cireng dibikin kecil jadi cireng mini, kemudian dikasih bumbu macam-macam ya, itu juga termasuk ya inovasi, kan tadinya nggak gitu. Kemudian sumber peluang usaha. Nah, sumber peluang usaha ini ada dari faktor internal sama faktor eksternal ya. Yang pertama ini kalau internal dari diri kita sendiri ya, dari dalam diri kita sendiri, pengetahuan yang kita miliki, pengalaman dari kita sendiri. Sebelumnya kemarin selling saya, live saya, ketika saya coba live di sebuah marketplace oren, banyak yang nonton karena sayanya berpakaian rapi, karena sayanya bermodel rambut keren, karena sayanya tersenyum gitu ya, dari diri sendiri. Kemudian pengalaman dari orang lain. Nah, misalkan kita ngelihat orang lain kayak gimana, ya, dari keluarga kita seperti apa, gitu. Misalkan banyak tugas yang bisa dikerjakan sebagai wirausaha dari kakak saya itu tercapai karena kakak saya sifatnya disiplin. Nah, itu bisa kalian contoh. Kemudian intuisi pemikiran yang muncul dari diri sendiri. Gitu. Kemudian ada faktor eksternal, masalah yang dihadapi dan belum terpecahkan. Nah, itu dari luar ya, eksternal. Kemudian kesulitan yang dihadapi sehari-hari. Kemudian ada kebutuhan yang belum terpenuhi. Ada juga pemikiran yang besar untuk menciptakan sesuatu yang baru. Itu dari luar ya. Kemudian cara memanfaatkan peluang ini seperti apa? Nah, berarti yang pertama yaitu percaya dan yakin bahwa usaha ini bisa dilaksanakan. Kemudian jangan bergaul pada lingkungan statis yang akan melumpuhkan pikiran. Kalau zaman sekarang namanya toksik ya. Kalian jangan toksik sama jangan terpaku sama hubungan yang toksik gitu ya. Kemudian senantiasa bertanya pada diri sendiri, bagaimana saya dapat melakukan usaha yang lebih baik gitu ya. Banyak bertanya dan mendengarkan, kemudian perluas pikiran. Nah, pendekatan analisis peluang usaha dengan SWOT ini yang sudah kalian lakukan sebelumnya bersama dengan kelompok kalian ya. SWOT itu apa? Ada strength, weakness, opportunity, dan threat. Kalau strength itu yaitu artinya kekuatan, kelebihan dari memiliki perusahaan atau dari diri kita ya sebagai individu, kira-kira apa yang kita bisa lakukan untuk mensupport usaha yang sudah kita impikan, misalkan seperti itu ya, dari diri. Pertama, misalkan strength atau kekuatan saya merupakan orang yang sangat disiplin, Bu, misalkan. Kalian orangnya disiplin, kalian bangun pagi, kalian makan teratur, kalian tidak leyeh-leyeh, kalian tidak rebahan, itu merupakan kekuatan kalian.
ya. Kemudian weakness, kelemahan yang dimiliki oleh perusahaan atau kita sebagai individu itu apa? Misalkan kalian suka lupa waktu. Nah, itu juga bisa saja dari weakness. Misalkan kalian lupa waktu, kalau misalkan udah ngerjain sesuatu, lupa makan, lupa tidur, misalkan seperti itu. Itu bisa menjadi weakness dan harus kalian ketahui juga. Saya nggak bisa kayak gitu dong, kalau misalkan suatu saat saya sakit, nanti malah usaha atau mimpi yang saya punya itu tidak terlaksana. Gitu. Kemudian opportunity, peluang atau kesempatan untuk mengembangkan usaha. Kita harus mengetahui itu kira-kira peluangnya di mana gitu. Terus ada lagi threat, ancaman, gangguan, hambatan. Ini juga harus kalian analisis ya. Kalian juga sudah menganalisis beberapa dari wirausahawan nyata gitu ya yang kalian wawancarai sebelumnya. Kira-kira mungkin ancaman atau gangguan hambatannya itu apa? Kemarin mungkin hambatannya udah mau 2 tahun nih, udah mau ulang tahun lagi nih si corona nanti Desember tanggal 31, hambatannya pandemi misalkan. Nah, itu sebetulnya hambatan semua orang. Itu bisa saja jadi threat sebuah usaha gitu ya. Ancamannya apa? Misalkan ancamannya overlapping atau cepatnya teknologi yang terjadi di sekitar kita. Itu bisa saja jadi ancaman dan kita harus bisa selalu transisi ke sana gitu ya. Oke, setelah kita menganalisis SWOT-nya apa, tentu lanjut kita ke analisis 5W tambah 1H. Analisis ini untuk menjawab pertanyaan. Kira-kira peluang usaha itu akhirnya dirumuskan juga. What? Produk apa yang kira-kira akan kita kembangkan? Kemudian where? Lokasinya di mana? Lokasinya secara online, Bu, bisa ya. Atau lokasinya di rumah nenek saya, Bu. Kenapa? Misalkan karena jasa yang ingin saya kembangkan, yang ingin saya jual adalah jasa yang disukai oleh orang-orang yang sudah senior gitu ya, yang usianya 50 ke atas. Misalkan jasa apa? Ya bebas gitu ya, misalkan pengantaran barang, pengantaran makanan gitu ya ke orang-orang yang membutuhkan gitu. Kemudian kapan akan memulai? When ya? Kapan mulainya? Nanti Bu, setelah saya lulus SMK misalkan. Bisa ya. Atau kapan mulainya? Dari sekarang. Saya sekarang mau bikin sosial medianya dulu, Bu. Bisa ya. Kemudian why, mengapa memilih produk ini? Nah, ini yang harus kalian tanyakan kepada diri sendiri ya. Kalian berbicara pada diri sendiri, saya suka produk ini karena saya suka, Bu, misalkan, Bu, saya mau usaha ikan cupang karena saya suka ikan cupang banget dan saya sudah paham cara merawat ikan cupang sehingga saya bisa share itu ke konsumen saya. Sangat bisa ya. Itu menjadi jawaban dari why-nya kalian. Kemudian who, siapa orang yang akan terlibat di dalamnya? Teman-teman saya, Bu, teman-teman saya juga hobinya ikan cupang, misal seperti itu. Atau followers kalian gitu ya. Kemudian how, bagaimana cara menjalankan usaha ini. Nah, itu balik lagi ke awal ya. Kalian harus punya rencana, kalian harus punya tekad gitu ya, dan juga modal ya untuk melaksanakannya. Lanjut ke studi kelayakan bisnis ya. Jadi nanti setelah kalian menganalisis kemudian menjalankan itu harus ada studi kelayakan bisnis untuk evaluasi ya. Jadi menganalisis faktor-faktor bisnis dalam menentukan rencana bisnis tersebut yang harus dilaksanakan. Tidak dilaksanakan ataupun ditunda dan untuk menilai kelayakan dalam pengembangan sebuah usaha. Nah, manfaatnya apa saja? Manfaatnya yaitu bisa merintis usaha baru, bisa mengembangkan usaha yang sudah ada, atau memilih jenis usaha atau investasi yang paling menguntungkan. Misalkan sekarang kalian merasakan bahwa kalian memiliki waktu senggang, misal aja, misalkan tugas saya di sekolah gampang bisa saya handle. Saya mau belajar tentang cryptocurrency yang sekarang lagi booming ya. Cryptocurrency atau saham kemudian ya. Nah, bisa saja itu kalian belajar lagi ya dari situ karena suatu saat juga mungkin kita akan merambah ke sana gitu ya. Nggak selalu bisnis tuh tentang produk dan jasa saja
gitu ya. Atau bagaimana, apakah ini secara misal agama ini boleh dilakukan? Nah, silahkan lakukan ke sana karena suatu saat nanti bisnis itu pasti berkembang gitu, ya. Kemudian setelah studi kelayakan bisnis, nah ada lagi tahapan studinya kayak gimana. Tahapan studi kelayakannya ini bisa kalian baca juga ya di modul lengkapnya. Ada tahap penemuan ide, ya. Idenya seperti apa gitu. Misalkan suatu produk yang akan dibuat harus punya potensi biar laku dijual dan menguntungkan. Sebetulnya itu pilihan ya ketika kalian memperjuangkan sesuatu. Misalkan ketika kalian produk yang kalian kembangkan gitu ya, misalkan dari makanan nih kalian harus punya keunikan. Misalkan uniknya produk saya ini dibuat dengan cara yang instan, misalkan bisa dibuat dengan cara yang cepat seperti sekarang sudah banyak bakso aciri package gitu ya, instan, tinggal dikukus, direbus misalkan seperti itu. Nah, itu adalah ide-ide yang bisa kalian kembangkan. Atau misalkan kalian bisa memberikan jasa, saya punya jasa yang cepat Bu karena langsung dikerjain misalkan. Jasa apa? Misal jasa desain ya, jasa ketik atau apapun gitu ya. Kemudian tahap penelitian usaha. Nah, kalau penelitian usaha ini dimulai dengan mengumpulkan data ya. Misalkan penelitian usaha ini kirain data-data dari usaha yang akan kalian kumpulkan tuh apa aja. Terus nanti kalian olah dan analisis sehingga kalian punya kesimpulan bahwa usaha ini layak untuk dilakukan. Usaha ini akan terus saya kembangkan. Usaha ini bisa saya share ke orang lain sebagai peluang usaha orang lain. Misalkan seperti itu. Terus tahap evaluasi, mengevaluasi usulan proyek yang akan didirikan, mengevaluasi proyek yang sedang dibangun, dan mengevaluasi bisnis yang sudah dioperasionalkan secara rutin. Misalkan kalian mengevaluasi ya kira-kira bisnis yang sudah ada nih, kayak kemarin kalian mewawancarai wirausahawan beneran gitu ya, wirausahawan nyata gitu yang ada di sekitar kalian itu kira-kira awalnya dari apa. Misalkan yang kemarin ibu lihat awalnya ada yang cuman karena ingin memiliki usaha kuliner di Jalan Keliningan sehingga awalnya cuman sekian, tapi dievaluasi lagi sekarang berkembang dan sudah berjalan selama 6 tahun misalkan seperti itu ya. Kemudian tahap pengurutan usulan yang layak. Misal kalau kalian memiliki lebih dari satu gitu ya, lebih dari satu usulan rencana bisnis, maka perlu dilakukan pemilihan rencana bisnis yang dianggap paling penting untuk direalisasikan. Kalian harus punya to-do list untuk perusahaan atau untuk usaha kalian ya, even usaha kecil. Nah, ini kalian harus punya urutannya, kira-kira apa yang mau dikembangkan lebih dulu. Kemudian tahap perencanaan pelaksanaan. Setelah rencana bisnis ini dipilih untuk direalisasikan, kalian harus punya rencana kerjanya apa aja. Apakah misal akan kalian pasarkan setiap hari? Apakah misal akan kalian pasarkan seminggu sekali weekend doang? Apakah misal akan kalian pasarkan ketika di musim hujan aja? Ya, misal seperti itu. Kemudian tahap pelaksanaannya kapan? Ya. Setelah semuanya selesai dilakukan, kalian ke tahap pelaksanaan, kalian tentukan, itu ada di sana ya. Nah, untuk apa sih ini semua dilakukan? Karena supaya kalian punya karena tujuan kalian terrealisasi ya, supaya usaha kalian jadi layak, supaya usaha kalian layak diperjuangkan ya. Karena di situ untuk melakukan itu semua, jadi kalian harus melakukan tahap studi kelayakan usaha. Ya. Jangan kalian mengambil peluang usaha yang kira-kira tidak menguntungkan karena kalian melihatnya, saya nggak suka Bu usaha itu, saya nggak gemar, saya nggak hobi, saya nggak suka, saya nggak suka ke sana gitu. Misalkan kalian orangnya tidak sporty gitu ya, misalkan kalian yang siswi ini misalkan kalian feminin tapi kalian usahanya jersey, kan enggak suka gitu ya, misalnya misalkan kalian feminin tapi usahanya jersey bola, kan gak nyambung sehingga kalian merasa kurang daya juangnya bakalan kurang karena itu bukan kesukaan saya gitu
ya. Nah, itu saja ya yang dapat Ibu sampaikan ya mengenai peluang usaha ini. Lengkapnya bisa kalian baca di modul ya. Kemudian terima kasih banyak sampai saat ini sudah membersamai Ibu untuk membahas mengenai peluang usaha, sudah mendengarkan, menyimak Ibu. Mudah-mudahan kalian selalu berada dalam lindungan Allah, berada dalam keadaan sehat, yang sakit disembuhkan. Kemudian mudah-mudahan kalian selalu memiliki semangat. Yuk mari kita luruskan lagi semangatnya, walaupun sudah berbulan-bulan secara daring, kita selalu berjuang untuk melakukan KBM tatap muka. Yuk kita semangat untuk ke sana, selalu patuhi protokol kesehatan ya. Jaga diri, jaga imun, jaga iman ya. Terima kasih banyak. Ini adalah sosial media Ibu. Silahkan yang belum follow sosial media Ibu dan ingin di follow balik, tolong tolong kasih tahu Ibu kalau kalian misalkan follow Ibu ya. Nanti Ibu follow balik misal di Instagram gitu ya. Ya, kalian boleh ya follow Instagram Ibu, nanti Ibu follow back. Ibu nggak keberatan ya ngelihat story-story kalian, ngelihat postingan kalian. Karena Ibu dari dulu juga sudah berangkatan-angkatan sampai murid-murid Ibu sekarang jadi alumni, sudah sudah menikah, sudah S1, sudah S2, sudah kuliah segala macam. Ibu nggak pernah keberatan ya untuk follow balik atau mengaccept pertemanan dari murid-murid Ibu ya. Silahkan ya kalau kalian mau ada di sosial media Ibu, nggak apa-apa, nggak masalah. Kemudian jangan lupa untuk subscribe yang belum subscribe ya, tidak rugi. Kemudian nanti jangan lupa akan ada assignment ya, ada assignment di LMS. Tolong juga sambil diisi attendance-nya, dikerjakan assignment-nya. Assignment-nya kali ini PG ya, multiple choice. Jadi nanti kalian tinggal kerjakan 15 soal. Itu saja ya. Terima kasih banyak sudah menyimak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.